Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2271 sampai bab 2280. Tentu saja, minta pergi, jawab Lucian dengan anggukan. Yah, Nona Lindsay, dia tidak pernah kembali sejak dia pergi, kan? Tanya Gerald dengan sedikit cemberut. Meskipun setelah berbicara 2 kali dengan Lucian tentang hal itu, dia merasa bahwa pria itu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Terlebih lagi, dengan betapa senangnya dia berbicara tentang Lindsay, sulit membayangkan Lucian menjadi penculiknya. Apa yang Anda maksud dengan dikembalikan dan Aiden yang datang bersamanya? Jawab Lucian. Jelas terkejut mendengarnya. Sambil menggelengkan kepalanya Gerald kemudian menjawab. Tidak, maksudku setelah itu. Yah, sejak kalian pergi bersama, dia tidak pernah kembali. Selain itu, Tuan, Lawrence tidak pernah menyebutkan apapun tentang mengirim kembali yang baik. Lucian bergumam sebagai tanggapan. Begitu, meskipun, dari mana ini berasal? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Lindsay? Tanya Lucian dengan nada serius. Dia, misalnya, bukan kepala keluarga tanpa alasan. Sayangnya, ya, jawab Gerald. Apa? Mengapa saya tidak mendengar tentang ini? Sebenarnya, bagaimana dia bisa menghilang? Lagi pula, dia tidak hanya memilikimu. Seseorang yang mampu mengalahkan para tetua tertinggi dari 3 keluarga terbesar di Yanam. Tetapi dia juga memiliki Aiden seorang agen pasukan khusus di sisinya. Lucian sambil mengepalkan tinjunya. Itu terjadi setelah Aiden mengirimnya kembali. Rupanya, dia menerima misi dari keluarganya dan seharusnya kembali ke manor Anda di Yanam. Saat itulah dia menghilang. Gerald menjelaskan dengan nada acuh tak acuh. Tapi itu tidak mungkin. Lawrence bahkan tidak pernah memberitahu saya bahwa Lindsay akan kembali. Tolong hubungi dia sekarang juga untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja dalam perjalanan ke sini? Dan kenapa dia tidak memberitahuku tentang masalah serius ini? Seru Lucian sambil berdiri sebelum mengambil teleponnya. Tahan, Tuan Grup, jawab Gerald sambil meraih lengan Lucian. Dengan segala hormat, bukan hanya Lawrence teman seumur hidup saya, tetapi Lindsay juga keponakan saya. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menunggu ketika sesuatu bisa terjadi padanya? Seru Lucian yang sejujurnya lebih cemas sekarang dibandingkan ketika dia berbicara tentang Frey. Jika semuanya benar-benar sesederhana itu, maka Lawrence pasti akan memberitahu Anda saat Lindsay kedua pergi. Lagi pula, dia hanya berhasil kembali dengan selamat saat itu sejak Aiden bersamanya. Jawab Gerald sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengatakan bahwa keluarga Lawrence tidak ingin aku tahu tentang semua ini? Tanya Lucian setelah jeda sejenak. Sementara aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, aku menduga itu adalah bagaimanapun. Kami hanya mengetahui tentang kepergiannya dari atasan Aiden yang merupakan satu-satunya orang yang diberitahu Lawrence tentang insiden tersebut. Dengan mengatakan itu, Aiden dan aku datang ke sini untuk menyelidiki apakah grup itu terlibat dengan kasus Lindsay, jelas Gerald setelah Lucian sedikit tenang. Apa? Mengapa kita melakukan itu? Bukannya dia memiliki sesuatu yang sangat berharga yang kita butuhkan? Jawab Lucian sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yah, seharusnya begitu, kata Gerald sambil mengangkat sedikit alisnya. Apakah Anda menyembunyikan hal lain dari saya, Tuan? Tanggapan Gerald. Sebenarnya, Frey sebelumnya mencoba melecehkan Nona Lindsay. Meskipun aku berhasil menghentikannya tepat waktu. Jawab Gerald sambil menatap lurus ke mata Lucian. Dasar bastard itu, teriak Lucian. Bukankah setidaknya kau akan mencurigaiku memfitnah? Jawab Gerald yang tidak bisa menahan tawa. Sayangnya, sementara Frey pandai dalam banyak hal, satu hal yang dia buruk adalah pengendalian diri. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak gadis yang dia sakiti dan setiap kali itu tugasku untuk memberi kompensasi kepada mereka. Tetap saja, untuk berpikir bahwa dia benar-benar mengarahkan pandangannya pada Lindsay kali ini. Bocah itu benar-benar kehilangan hati nuraninya. Jika dia berhasil, saya tidak berpikir saya akan pernah memiliki wajah untuk bertemu Tuan Lawrence untuk sisa milikku kehidupan. Lucian menjelaskan sambil menghela nafas panjang.
Begitu. Ya karena kita sekarang berada di halaman yang sama, aku akui bahwa aku awalnya mencurigai pelakunya adalah anak buah Lucian. Namun, dari apa yang berhasil aku kumpulkan di sini, aku percaya bahwa mereka mungkin tidak terlibat kali ini. Namun, karena keluarga Lawrence berusaha membatasi jumlah orang yang tahu tentang hilangnya dia, saya punya alasan untuk percaya bahwa kasus ini tidak akan dipecahkan dengan mudah, jawab Geralt. Dengan memberitahunya semua ini, dia tidak hanya akan mampu mengekang kecemasan Lucian, tetapi dia juga berpotensi membuat grup juga membantu dalam mencari Lindsay. Tidak ada alasan baginya untuk datang di tempat pertama. Juga, seperti yang Anda katakan, Tuan Lawrence seharusnya memberitahu saya tentang semua ini, apa yang bisa dia sembunyikan. Gumam Lucian sambil merenungkan situasinya. Tidak ada gunanya memikirkannya. Bagaimanapun, saya ingin bertemu dengan anak buah Frey sehingga saya dapat sepenuhnya mengesampingkan keluarga Anda. Setelah saya memastikan bahwa mereka tidak terlibat, saya dapat pergi dan mulai menyelidiki di tempat lain. Apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Tanya Geralt sambil menyalakan rokok. Saya tidak masalah dengan itu, jawab Lucian sebelum mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala pelayannya. Setelah pesannya tersampaikan, Lucian meletakkan tangannya di atas meja dan dia memeras otaknya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, keduanya melihat kepala pelayan berlari dengan payungnya, meskipun hujan deras masih berhasil membasahi celananya. Bagaimanapun, setelah berjalan mendekat dan memberi Geralt anggukan, kepala pelayan itu diminta untuk bertanya. Anda menelepon, Tuan. Memang, bagaimana penyelidikan hilangnya Frey? Tanya Lucian sambil menghela nafas. Sayangnya, kami tidak membuat kemajuan bahkan setelah menggunakan semua koneksi keluarga. Dengan itu, mohon persiapkan mental Anda. Tuan, jawab sang kepala pelayan sambil menggelengkan kepalanya. Memang, yah. Aku sudah mengharapkan yang terburuk. Either pergi memanggil anak buah Frey. Saya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada mereka. Perintah Lucian dengan lambaian tangannya. Tapi Tuan, kami sudah menanyai mereka lebih dari 10 kali sekarang. Menambahkan itu pada fakta bahwa Anda telah berjanji hadiah jutaan dolar jika mereka berhasil memberikan petunjuk. Saya yakin mereka akan memberitahu Anda apapun yang mereka ketahui sekarang, gumam kepala pelayan. Ini bukan tentang Frey, ini tentang Lindsay. Dia tampaknya hilang dalam perjalanan ke sini. Juga, karena Frey telah melecehkannya sebelumnya. Geralt meminta anak buahnya untuk datang untuk melihat apakah mereka terlibat, jawab Lucian sambil menghela nafas. Apa? Dia menghilang, seru kepala pelayan. Jelas terkejut dengan berita itu. Memang, juga. Jika ada anak buahnya yang menolak untuk datang, panggil polisi untuk melakukan penggeledahan. Kita harus memastikan bahwa hilangnya Lindsay tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, perintah Lucian. Mengangguk sebagai jawaban, kepala pelayan kemudian dengan cepat menelepon mereka semua, menyuruh mereka untuk berkumpul di sana. Namun, begitu dia selesai, kepala pelayan itu mau tak mau bertanya, mengapa saya belum mendengar bahwa Nona Lindsay akan datang, Tuan? Saya sendiri baru mengetahuinya, jawab Lucian. Jika itu masalahnya, lalu mengapa anggota keluarga lain tahu tentang ini? Mungkinkah salah satu grup mengenal seseorang dari keluarga Lawrence? Gumam kepala pelayan sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Anda membuat poin yang adil. Bagaimana mungkin mereka tahu tentang ini sebelum kita? Seru Lucian. Grup. Seperti yang sudah saya katakan, hilangnya Lindsay mungkin tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda. Dengan begitu, saya hanya meminta anak buah Frey datang untuk memastikan hal itu, jawab Geralt. Jika boleh, bisakah Anda merinci semua yang telah terjadi? Saya hanya ingin tahu bagaimana Miss Lindsay tiba-tiba menghilang. Lagi pula, kami tidak hanya diberitahu sebelumnya tentang kedatangannya saat itu, tetapi saya juga ingat Nona Lindsay dikawal oleh agen pasukan khusus dari Weston terakhir kali dia datang. Tanya kepala pelayan. Bertanya-tanya apa berubah yang menyebabkan dia menghilang. Yah, keluarga Lawrence rupanya memberitahu atasan Aiden tentang hilangnya Lindsay saat dia sedang dalam perjalanan ke Manor Anda dengan mengatakan itu. Kami pada gilirannya hanya mengetahui tentang semua ini melalui atasan Aiden. Bagaimanapun, selain itu, Lawrence tampaknya tidak memberikan rincian lebih lanjut, jelas Geralt. Benar-benar aneh, jawab kepala pelayan sambil terus menggaruk bagian belakang kepalanya. Apapun masalahnya, Lindsay hilang di dalam Yanam. Jadi kita harus menemukannya. Geram Lucian sambil mengepalkan tinjunya. Tak lama kemudian, anak buah Frey berlari masuk, benar-benar basah kuyup oleh hujan. Tidak tahu mengapa mereka dipanggil.
Mereka hanya berdiri di pintu, menunggu Lucian mengatakan sesuatu. Namun, Lucian hanya menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera menyebabkan mereka semua menelan ludah. Apakah mereka kacau? Tapi itu tidak mungkin. Lagi pula, sejak Frey menghilang, mereka tidak meninggalkan istana sama sekali. Akhirnya, kepala pelayan yang menyadari bahwa Lucian tidak akan mengatakan apa-apa segera diminta untuk mengatakan. Jadi, apakah kalian semua menyadari mengapa kalian dipanggil? Kami tidak, jawab beberapa pria sambil menggelengkan kepala. Saya ingin Anda mempertimbangkan semua yang telah Anda lakukan dalam beberapa hari terakhir. Jika Anda mengaku melakukan sesuatu yang salah, maka Anda tidak akan menjadi bertanggung jawab. Namun, jika Anda terus berusaha merahasiakannya, saya khawatir konsekuensinya akan mengerikan, kata kepala pelayan. Tapi kita belum melakukan apa-apa. Ya, kami telah tinggal di Manor selama ini. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat memeriksa rekaman pengawasan. Apakah ini tentang Tuan Muda Frey? Apakah ada berita tentang dia? Tanya orang-orang yang ketakutan ketika mereka mencoba mengingat apakah mereka secara tidak sengaja melanggar salah satu aturan keluarga. Berapa hari yang lalu? Geral. Tanya Lucian. Sekitar seminggu yang lalu. Jawab Geral. Kirim seseorang untuk melewatinya. Semua rekaman pengawasan dari minggu lalu. Lakukan penyelidikan menyeluruh pada siapa saja yang meninggalkan Manor untuk masalah pribadi dalam seminggu terakhir. Perintah Lucian. Mendorong kepala pelayan untuk mulai memanggil seseorang untuk meninjau rekaman itu. Eiterwei. Setelah mendengar semua itu, anak buah Frey tidak bisa tidak merasa tercengang. Lagi pula, selain dari betapa seriusnya Lucian dan menteganya, anak buah Frey sangat sadar akan hal itu. Bahwa Lucian hampir tidak pernah meminta rekaman pengawasan untuk diperiksa. Dengan mengingat hal itu, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi. Setelah kepala pelayan selesai dengan panggilannya, dia berbalik untuk melihat anak buah Frey sebelum bertanya. Jadi, apa yang kalian semua lakukan di beberapa hari terakhir? Seperti yang telah kami katakan, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Rekaman itu akan membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Benar, tetap saja. Ada apa ini? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Tanya salah satu pria sambil menelan ludah. Anda tidak perlu tahu. Namun, perhatikan bahwa sampai masalah ini diselidiki dengan benar, tidak seorang pun dari Anda diizinkan meninggalkan istana. Ketahuilah bahwa semua gerakan Anda di dalam Manor akan dipantau juga. Jawab kepala pelayan dengan cemberut mengerti kata para pria serempak. Apapun yang terjadi dalam keluarga, mereka tampaknya terlibat. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, kepala pelayan hanya melambaikan tangannya sebelum berkata. Sekarang pergi. Mengangguk sebagai tanggapan, orang-orang itu kemudian meninggalkan tempat kejadian. Menghilang sekali lagi di tengah hujan lebat. Setelah mereka pergi, kepala pelayan menutup pintu di belakang mereka sebelum berjalan ke Lucian dan berkata, aku tidak berpikir mereka terlibat dengan hilangnya dia. Mari kita periksa rekamannya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Bahkan jika mereka tidak meninggalkan Manor, selalu ada kemungkinan mereka mengirim orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Dengan mengatakan itu, saya yakin jejak kejahatan akan ditinggalkan. Di belakang, bagaimanapun, jika mereka benar-benar pelakunya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Geram Lucian. Aku akan memastikan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, jawab kepala pelayan. Sementara aku ingin berkontribusi. Aku hanya tahu sebanyak yang kamu tahu, kata Geral sambil menghela nafas. Karena dia bahkan tidak tahu di mana Linsai pertama kali hilang. Menemukannya hampir tidak mungkin pada saat ini. Tetap saja. Karena ini untuk Aiden. Geral akan melakukan yang terbaik dia misalnya. Sudah mengalami rasa sakit kehilangan Mila. Dan dia tidak ingin Aiden mengalami penderitaan yang sama. Tetap saja. Tuan Lawrence adalah karakter yang baik lagi pula. Putrinya hilang namun dia menolak untuk memberitahu kami tentang hal itu. Bahkan jika dia punya alasan, dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Linsai. Mengetahui bahwa mencarinya dengan cara ini tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Lucian tidak bisa tidak merasa sedikit tidak berdaya. Tentu saja tidak membantu bahwa semakin lama mereka menemukannya, semakin tinggi kemungkinan dia berada dalam bahaya. Lalu, haruskah kita memanggil Tuan Lawrence untuk penjelasan? Tanya kepala pelayan. Aku mencoba. Tapi Geral menghentikanku lebih awal. Menyatakan bahwa jika keluarga Lawrence sudah menolak untuk menjelaskan kepada pasukan khusus Weston, ada sedikit kemungkinan mereka akan memberi kita rincian lebih lanjut. Namun, dengan mengatakan itu, saya percaya bahwa Tuan Lawrence pasti dalam masalah besar.
Karena dia mungkin tidak akan memberi kita informasi yang diperlukan. Mari kita coba yang terbaik untuk menyelamatkan Lin Sai. Bahkan jika kita gagal melakukannya, setidaknya, kita dapat mengatakan kita mencoba yang terbaik. Dengan begitu, tidak akan terlalu memalukan bagi saya untuk bertemu dengannya di masa depan, jawab Lucian sambil menggelengkan kepalanya. Lelang besar mengirimi kami 3 tiket masuk untuk lelang tadi malam, Tuan. Dengan mengatakan itu, tidak termasuk kita berdua, kita akan memiliki 1 tiket tambahan karena ketidakhadiran Tuan Muda Frey. Gumam kepala pelayan sambil mengeluarkan 3 tiket emas dari saku dadanya sebelum meletakkannya di atas meja. Mendengar itu, Lucian kemudian menatap Geralt sebelum bertanya, "Baiklah, apakah kamu tertarik untuk pergi?" Dengan senang hati. Lagi pula, Anda mengatakan itu hanya terjadi setiap 5 tahun. Benar, menjawab Geralt dengan anggukan, meskipun dia tidak tertarik pada awalnya. Setelah diberitahu bahwa itu bukan pelelangan biasa, dia berpikir bahwa dia mungkin juga mencoba peruntungannya di sana. Selain itu, meskipun benar bahwa prioritasnya adalah masih mempelajari rahasia suku Seadom di reruntuhan kuno untuk sampai ke pulau dan menyelamatkan keluarganya menjadi lebih kuat sama pentingnya. Lagi pula, meskipun dia memiliki kekuatan roh primordial Hercules di sisinya, dia masih tidak yakin bahwa dia akan mampu menghadapi Daryl. Sial, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menghadapi Will atau Crawford lain yang belum dia temui. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Lucian tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, "L2 kesepakatan. Kalau begitu, pelelangannya seminggu lagi. Jika tidak masalah, mari kita pergi ke sana bersama." Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian kiri kamar Lucian sebelum kembali ke kamarnya untuk memberitahu Aiden tentang semua yang telah terjadi. Setelah itu selesai, Geralt kemudian meninggalkan Manor Dika. Geralt, misalnya, memperkirakan bahwa meninjau semua rekaman itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Karena pelelangan tidak berlangsung dalam waktu dekat, dia mungkin juga menggunakan waktu untuk memeriksa reruntuhan. Lagi pula, semakin cepat dia mengetahui rahasia suku Seadom, semakin cepat dia bisa merencanakan sesuatu. Namun, badai hujan tidak membuat segalanya lebih mudah baginya. Pada akhirnya, dia berhasil tiba di hutan melalui ingatan di sore hari. Namun, karena hujan terus-menerus, begitu dia melangkah keluar, dia segera menyadari bahwa dia akan berjalan dengan susah payah melalui jalan berlumpur di sepanjang jalan. Basah kuyup dalam hitungan detik, yang bisa Geralt lakukan hanyalah menyeka sebagian air hujan dari wajahnya sebelum masuk ke hutan. Meskipun kanopi menghalangi sedikit hujan, Geralt masih harus sesekali bersihkan air dari wajahnya bahkan untuk bisa melihat jalan di depannya. Kira-kira setengah jam kemudian ketika Geralt akhirnya berhasil sampai ke gua gunung. Saat masuk, dia melihat tulang berserakan di mana-mana. Tanah seperti terakhir kali. Meskipun dia kurang berhati-hati sekarang. Lagi pula, lelaki tua yang menjaga gua itu sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa semua yang ada di sini adalah miliknya. Dengan mengingat hal itu, begitu dia memasuki gua, suara lelaki tua itu terdengar berkata, "Kamu kembali, saya, senior," jawab Geralt dengan busur. Telapak tangan dan tinjunya bertemu satu sama lain. "Saya berharap Anda kembali dalam beberapa tahun, bukan dalam 2 bulan." Dengan mengatakan itu, "Apakah Anda kembali untuk menemukan sesuatu?" tanya lelaki tua itu dengan nada yang jauh lebih ramah dari sebelumnya. "Anda menebak dengan benar," jawab Geralt sambil berjalan lebih jauh ke dalam gua. Setelah menginjak beberapa gundukan tulang, Geralt segera tiba di bagian terdalam gua. Berjalan keluar dari ruang batu, lelaki tua itu sejenak menatap bocah yang basah kuyup itu sebelum mengguncang tubuhnya kepala saat dia berkata, "Hujan lebat yang jarang terjadi. Memang, bagaimanapun, aku di sini karena berhenti, datang ke sini dan pemanasan dulu. Aku akan pergi mengambil beberapa pakaian kering untukmu." Potong pria itu sambil meletakkan jari di bibirnya sebelum menuju lebih jauh ke dalam kamar batu. Sementara Geralt sejujurnya bahkan tidak peduli dengan kondisinya saat ini. Karena yang lama pria itu bersikeras, dia hanya menggelengkan kepalanya sebelum mengikutinya. Saat dia berjalan menyusuri ruangan, tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ruangan itu hampir tidak berubah sejak terakhir kali dia berada di sini. Bagaimanapun, dia segera melihat yang lama pria mengobrak-abrik leman batu kepalanya keluar. Lelaki tua itu kemudian melemparkan tas ke arah Geralt sambil berkata, "Cobalah ini." Pada saat Geralt menangkap tas itu, lelaki tua itu sudah melemparkan beberapa kayu bakar ke dalam baskom di sebelah tempat tidurnya. Hanya dengan menjentikkan jarinya, api membakar kayu kering, seketika menghangatkan seluruh ruangan batu. Tentu saja, ini mengejutkan Geralt.
dan dia terdiam sesaat. Sementara dia ingat Jobson melakukan sesuatu yang serupa di kediaman Yamashita. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini bahkan lebih kuat daripada Jobson. Melihat betapa terkejutnya Geralt, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa sebelum berkata. Memanggil api seperti itu bukan apa-apa. Fakta bahwa kamu bisa mengatakan itu berarti perjalananku masih panjang. Jawab Geralt sambil menghela nafas. Beberapa reruntuhan sudah sekuat ini. Maka kultivasi Geralt saat ini hanyalah puncak gunung es. Jadi bagaimana jika saya kuat? Tidak ada tempat bagi saya untuk menggunakan kekuatan saya. Meskipun saya kira bisa memanggil api kapanpun saya mau adalah nyaman. Either way, cukup bicara. Pergi ganti dulu sebelum kamu jatuh sakit, kata lelaki tua itu sambil duduk bersila di dekat api sambil mengulurkan telapak tangannya. Tapi, ini, gumam Geralt dengan nada sedikit malu sambil melihat ke tas yang dilemparkan orang tua itu padanya. Geralt mengira bahwa semua pakaian lelaki tua itu adalah jubah Rami karena dia hanya pernah melihat lelaki tua itu memakainya dan meskipun itu pasti cocok dengan temperamen Geralt sebagai seorang kultivator, mereka sekarang berada di dunia sekuler. Jika dia memakai ini, maka dia pasti akan menarik perhatian yang tidak perlu, sehingga membuatnya tidak nyaman untuk melakukan sesuatu. Apa, kamu tidak suka pakaianku? Tanya lelaki tua itu sambil memelototi bocah itu. Tentu saja. Tidak, gumam Geralt yang bingung saat dia dengan enggan membuka pakaiannya sebelum membuka tasnya. Hanya untuk menemukan dirinya terkejut karena itu berisi satu set pakaian yang agak modern dan kasual. Bahkan pakaian dalam dan kaus kaki modern. Geralt, misalnya, tidak akan mengeluh. Dan dia segera mengganti pakaiannya. Setelah mendengar ikat pinggang yang ditekuk, pria tua itu terdorong untuk bertanya. Baiklah, apakah itu cocok? Ini sangat cocok, jujur. Tetap saja. Untuk berpikir bahwa kamu akan melihat kedatanganku yang basah kuyup dan bahkan memberiku pakaian yang pas ini. Gumam Geralt, merasa sedikit tersentuh. Oh, tolong. Aku tidak membelikannya untukmu. Aku hanya membelinya untuk dilihat setiap kali aku merasa bosan. Untuk ukuran yang pas. Kurasa kamu kebetulan memiliki ukuran yang sama dengan anakku. Terkekeh. Haya, kata Geralt sambil dengan canggung mengendus pakaiannya. Jangan khawatir. Mereka belum pernah dipakai sebelumnya. Jawab lelaki tua itu dengan nada acuh tak acuh. Dengan malu-malu mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian menggantung pakaiannya di dekat api sebelum duduk di depan lelaki tua itu sambil bertanya. Jadi, apakah kamu tahu mengapa aku di sini, senior? Apakah menurutmu aku tahu teknik ramalan atau semacamnya? Jawab lelaki tua itu sambil memutar matanya. Yah, saya di sini untuk mengungkap rahasia Pulau Kerinduan. Dari apa yang dikatakan keturunan suku Seadom kepadaku, semua catatan penting suku mereka disimpan di sini. Gumam Geralt sambil menghela nafas. Pulau Kerinduan, suku Seadom, jawab lelaki tua itu, tampak sedikit bingung. Melihat itu, Geralt terdorong untuk bertanya. Mungkin, saya bisa melihat sekeliling sendiri. Dengan segala cara seperti yang saya katakan, semua yang ada di sini adalah milik Anda karena Anda memiliki roh primordial Hercules di dalam diri Anda. Saya di sini hanya untuk menjaga barang-barang Anda. Jawab lelaki tua itu sambil terus menghangatkan diri di dekat api. Mengangguk sambil menghela nafas. Geralt kemudian berdiri sebelum berjalan menuju rak buku di kamar batu sambil berkata. Untuk konteksnya, orang tua dan saudara perempuan saya telah dipenjara di pulau itu. Dengan bantuan peta laut yang saya dapatkan sebelumnya di sini, kami berhasil menemukan keturunan suku Seadom yang kemudian memberitahu kami bahwa rahasia untuk sampai ke Pulau Kerinduan ada di reruntuhan kuno ini. Kemudian lanjutkan dan mencari. Jawab lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Mendengar itu, Geralt lalu mengangguk sebelum mulai menelusuri banyak buku di sana. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menguap sebelum melambaikan tangannya sedikit mendorong api untuk bergerak sedikit lebih dekat ke pakaian basah Geralt dan berkata. Sementara aku mungkin mencongkel. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa dengan mudah melindungi keluargamu. Kecuali, tentu saja, kamu telah menyinggung beberapa orang kuat di alam kultivasi. Di satu sisi, kakekku pelakunya. Jawab Geralt saat dia sejenak berhenti membolak-balik buku. Oh, menarik sekali. Apakah kamu memberitahuku bahwa keluargamu berselisih dengan kakekmu, sehingga dia menculik mereka? Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak menculikmu juga? Tanya lelaki tua itu dengan alis yang sedikit terangkat. Kalahkan aku. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Melambaikan kipas tangannya sebentar. Lelaki tua itu kemudian berbaring di tempat tidurnya sebelum berkata. Pergantian peristiwa yang aneh. Bagaimanapun,
Saya harap Anda sadar bahwa Anda baru saja mempelajari dasar-dasar primordial Hercules. Semangat. Dengan mengatakan itu, jika kakekmu benar-benar kuat, kamu mungkin bukan lawannya. Meski begitu, aku masih harus mencoba. Jawab Geralt sambil menggertakkan giginya. Mengetahui betapa benar kata-kata lelaki tua itu. Semoga beruntung menemukan informasi tentang apapun nama pulau itu. Kata lelaki tua itu sambil menutup matanya. Pulau Kerinduan. Jawab Geralt dengan nada tenang. Mendengar dengkuran, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dengan alis yang sedikit terangkat. Menyadari bahwa pria itu telah tertidur, Geralt terdiam. Tidak ingin secara tidak sengaja membangunkannya. Mengikuti itu, selain dari sesekali suara langkah kaki Geralt, halaman membalik, dan derak kayu yang terbakar, semuanya lain terdiam. Bahkan lelaki tua itu berhenti mendengkur setelah beberapa saat. Terlepas dari itu, selama periode itu, Geralt memastikan untuk membaca dengan cermat setiap halaman yang dia temukan. Takut bahwa catatan di Pulau Kerinduan akan menjadi catatan kaki yang sederhana dan mudah terlewatkan. Sayangnya, ada rak buku terhadap keempat dinding. Dari apa yang dia tahu, setidaknya ada 100 buku di setiap rak buku. Dan itu benar-benar lebih dari yang telah diantisipasi Geralt. Sejujurnya, dia mengharapkan lelaki tua itu untuk mendapatkan buku itu untuknya. Dia membutuhkan yang kedua yang dia sebutkan Pulau Kerinduan. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Dan dia dipaksa untuk perlahan-lahan membolak-balik semua buku di sana. Meskipun hal itu tentu menjengkelkan, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Setelah beberapa lama, Geralt mendapati penglihatannya semakin kabur. Namun, dia tidak berani berhenti karena dia bahkan baru saja selesai membaca 1/5 dari buku di sana. Betapa frustasinya. Tepat ketika dia mulai merokok dan mengistirahatkan matanya sebentar, Geralt mendengar lelaki tua itu berkata, "Menemukan apa yang kamu cari?" "Belum," jawab Geralt sambil menghela napas. "Begitu, Anda harus tahu bahwa setidaknya ada 1.000 buku di sini. Sebagian besar tentang keterampilan kultivasi dan yang lainnya adalah catatan sejarah. Dengan mengatakan itu, jika Anda benar-benar menginginkan informasi tentang pulau itu, saya khawatir Anda akan membutuhkan minimal setengah bulan," kata lelaki tua itu sambil berguling dari tempat tidurnya. "Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini?" gumam Geralt sambil melihat lelaki tua itu berjalan ke arahnya. "Tentu saja tidak. Meskipun reruntuhan kuno telah ada selama lebih dari 1.000 tahun, saya baru berada di sini selama 60 tahun terakhir. Bahkan saat itu, saya belum menyentuh satu buku pun di sini," jawab lelaki tua itu sambil duduk di samping Geralt sebelum melihat ke atas. Mematikan rokoknya, Geralt kemudian berdiri sebelum meraih sebuah buku sambil dia berkata, "Betapa merepotkan. Meskipun semua ini memakan waktu, Geralt tahu lebih baik daripada menyerah kesempatan terbaik untuk mempelajari rahasia Pulau Kerinduan." Bagaimanapun, melihat Geralt telah melanjutkan membaca, lelaki tua itu terdiam sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat tidur untuk tidur siang lagi. Bangun lagi beberapa saat kemudian, dia menatap Geralt beberapa saat sebelum meninggalkan gua. Tangannya menempel di punggung. Sekitar setengah jam kemudian, lelaki tua itu kembali dengan beberapa tas. Memindahkan meja batu ke punggung Geralt, lelaki tua itu kemudian meletakkan tas di atasnya sebelum berkata, "Baiklah. Waktunya makan. Anda akan membutuhkan energi jika Anda ingin terus mencari." Menyadari bahwa senior telah membawa makanan kembali, Geralt kemudian menegakkan lehernya yang kaku sebelum menjawab, "Saya menghargainya, senior." Melihat Geralt mengendurkan otot-ototnya, lelaki tua itu kemudian duduk sebelum merobek paha ayam dan bertanya, "Jadi, apakah Anda hanya berencana untuk pergi setelah Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan?" "Kemungkinan besar," jawab Geralt dengan nada santai. "Maka bersiaplah untuk tidur di luar. Hanya ada satu tempat tidur di sini," kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke tempat tidur batunya. Kau terlalu berlebihan. Bukan begitu?" gumam Geralt, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. "Apa kau berpikir untuk tidur di ranjangku?" saat lelaki tua itu sambil mengangkat sedikit alisnya. Tidak, tentu saja tidak," kata Geralt sambil menghela nafas. Sejujurnya, dia tidak keberatan tidur di lantai. Tapi setidaknya, dia ingin tidur di tempat yang jauh dari angin dan hujan. "Omong-omong, di mana area umum pulau itu?" tanya lelaki tua yang hampir selesai makan seluruh ayam sendirian. "North Bay," jawab Geralt. "Akhirnya, nama yang akrab. Kalau tidak salah, ada buku kuno tentang pulau-pulau di North Bay di rak buku itu. Meskipun saya tidak yakin buku mana itu."
Kata lelaki tua itu sambil menjilati jarinya sampai bersih sebelum menunjuk salah satu rakoh, jawab Geralt. Matanya sejenak berkilat gembira. Tenang, nak. Istirahatlah setelah makan. Kamu bisa melanjutkan setelah bangun. Dari yang aku tahu, hujannya setidaknya 3 hari lagi. Jadi kamu tidak bisa pergi dalam waktu dekat. Kata orang tua itu, laki-laki saat dia mengambil ayam panggang lain dari tas lain. Menyaksikan lelaki tua itu kemudian mendorong ayam ke arahnya sambil menyeringai. Geralt hanya mengangguk sebelum berkata, "Saya menghargainya, senior." Menggigit stik drum. Geralt tidak bisa menahan perasaan itu, sungguh-sungguhan yang istimewa bisa menikmati sepotong ayam goreng yang hangat dan renyah di cuaca yang begitu dingin. Bagaimanapun, begitu dia kenyang, Geralt duduk di dekat api untuk beristirahat. Melihat itu, lelaki tua itu kemudian bangkit untuk mulai mencari buku yang berisi informasi tentang Laut Northby. Setelah beberapa saat, Geralt tidak bisa menahan rasa bosan. Menatap api di depannya, dia tiba-tiba teringat akan kemampuan lelaki tua itu untuk menyulap api dari udara tipis. Karena Jobson bisa melakukan hal yang sama, Geralt diminta untuk bertanya. "Katakan, senior. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ninja?" "Tidak tahu apa itu," jawab lelaki tua itu sambil mengambil buku lain yang berdebu sebelum mulai membolak-baliknya. "Begitu, yah. Ketika aku berada di Jepang, aku bertemu dengan seorang tetua yang mampu memanggil api dari udara tipis. Sama sepertimu," kata Geralt. Berhenti sejenak. Lelaki tua itu kemudian menjawab. "Dia cukup kuat. Kalau begitu, memang, aku ingin tahu kapan aku akan sampai ke level itu," kata Geralt sambil melihat telapak tangannya. Mencoba mencari tahu bagaimana hal itu dilakukan. Lagi pula, menciptakan api dari udara tipis hampir bersifat ajaib. Anda akan mengetahuinya setelah Anda lebih memahami roh primordial Hercules atau cermin pengabdian. Jawab lelaki tua itu sambil menunjuk ke dada Geralt. Melihat kemana lelaki tua itu menunjuk, Geralt menyadari bahwa dia menunjuk langsung ke sumurnya yang seharusnya, cermin tersembunyi. Sejak dia meninggalkan Istana Grup, Geralt selalu menjaga cermin itu di dekatnya. Takut dia akan kehilangannya secara tidak sengaja. Namun, meskipun dia tidak menyebutkannya sejak dia memasuki gua, lelaki tua itu tampaknya sudah mengetahuinya sejak awal. Sadar sepenuhnya bahwa dia juga sangat berhati-hati untuk menyembunyikannya saat berganti pakaian sebelumnya. Geralt yang terkejut tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Senior, kamu bertanya-tanya mengapa aku tahu kamu memiliki cermin." "Benar," jawab lelaki tua itu dengan seringai sambil dengan santai melemparkan buku di tangannya ke atas rak. Menyaksikan Geralt mengangguk sebagai tanggapan, lelaki tua itu kemudian menambahkan dengan nada yang agak meremehkan. "Jika saya dapat mendeteksi roh primordial Hercules Anda, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat menyembunyikan cermin pengabdian dari saya?" Tidak ada yang istimewa. Cara dia mengatakannya membuatnya terdengar seperti harta leluhur keluarga grup tidak lebih dari kubis biasa. Setelah merenung sejenak, Geralt kemudian bertanya, "Lalu, apakah kamu dan senior lama yang kusebutkan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari roh primordial Hercules?" "Negatif. Jika Anda menyadarinya, roh primordial Hercules adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua belum pembudidaya. Jika saya memilikinya, saya pasti tidak akan tetap stagnan pada tingkat kultivasi saya saat ini. Bahkan, saya mungkin telah maju ke dunia legendaris lain. Bagaimanapun, tidak ada gunanya membicarakan semua ini kepada seorang pemula sepertimu," jawab lelaki tua itu dengan cemberut, membuktikan bahwa dia percaya bahwa Geralt tidak akan memahaminya bahkan jika dia mencoba menjelaskan berbagai hal. "Lalu, kenapa aku harus sepenuhnya memahami kekuatan roh primordial Hercules sebelum aku bisa mencapai tingkat kultivasi seperti milikmu?" Tanya Geralt yang terus-menerus meraba-raba sepanjang jalannya untuk menjadi seorang kultivator yang lebih baik. Dengan mengatakan itu, karena tidak mudah untuk menemukan seseorang yang tahu barang-barang mereka dalam hal kultivasi, tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan ini untuk belajar dari lelaki tua itu. Setelah mendengar itu, lelaki tua itu membuang bukunya sebelum duduk di depan Geralt dan berkata, "Baiklah, dengarkan. Untuk menciptakan api dari udara tipis, pertama-tama Anda harus menciptakan resonansi antara kekuatan Anda sendiri dan kekuatan langit dan bumi. Dengan itu, Anda dapat menggunakan ki esensial Anda untuk memobilisasi unsur-unsur alam. Ketahuilah bagaimanapun, bahwa menciptakan api adalah salah satu hal yang paling sederhana. Dari apa yang saya dengar, para master besar di zaman kuno mampu menjungkirbalikkan gunung dan bahkan membuat matahari dan bulan menghilang dengan gerakan sederhana." Pria tua itu menjelaskan dengan tatapan rindu, mengetahui bahwa itulah batas sebenarnya dari kultivasi. Sayangnya,
Seorang kultivator yang mampu melakukannya belum muncul selama lebih dari 1000 tahun. Lagi pula, tidak hanya seseorang harus sangat berbakat, tetapi mereka juga harus memiliki keterampilan dan keberuntungan yang hebat sebelum mereka bahkan dapat berhasil mencapai kehebatan seperti itu dari jarak jauh. Mendengar itu, Geralt hanya bisa bergumam. Tapi, bukankah membuat matahari dan bulan menghilang itu tidak mungkin? Geralt, misalnya, telah menerima pendidikan yang cukup untuk tahu bahwa itu benar-benar mustahil untuk mengendalikan matahari atau bulan. Tindakan seperti itu benar-benar melanggar hukum alam yang paling dasar. Memukul kepala Geralt dengan pukulan karate. Lelaki tua itu hanya membentak. Apakah Anda serius menganggap saya bodoh? Pernahkah Anda mendengar tentang kiasan? Bahasa sebelumnya, menyaksikan Geralt yang sekarang memegangi benjolan di kepalanya mengerang kesakitan. Lelaki tua itu kemudian menambahkan. Bagaimanapun, setelah Anda mencapai tingkat kultivasi tertentu, Anda akan dapat membentuk hubungan dengan energi alam di sekitarnya. Sudah beberapa hari ini hujan kucing dan anjing, kan? Geralt bergumam sambil memeriksa pakaiannya yang sekarang benar-benar kering. Lihat telapak tanganku, jawab lelaki tua itu sambil mengulurkan tangannya yang kering, mendorong Geralt untuk mengawasinya. Menonton ketika lelaki tua itu mengerutkan kening sebelum menggerakkan telapak tangannya sedikit, Geralt segera bisa merasakan kelembapan di sekitarnya. Saat dia menatap, Geralt terkejut melihat semakin banyak tetesan air terbentuk di telapak tangan lelaki tua itu. Tak lama kemudian, sudah cukup untuk membentuk genangan kecil. Saat air mulai menetes dari tangan lelaki tua itu dan ke lantai beton, Geralt yang tercengang yang belum pernah menyaksikan teknik seperti itu sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah ini energi alami juga? Tapi tentu saja, ini hanyalah contoh bagaimana kultivasi saya beresonansi dengan energi alam di sekitarnya. Dengan betapa derasnya hujan beberapa hari terakhir ini, saya bisa membanjiri gua ini dalam hitungan detik jika saya mau. Apakah Anda mau? Lihat itu, tanya lelaki tua itu sambil menyeringai sambil bertepuk tangan. Tolong jangan, teriak Geralt. Mengetahui bahwa gua ini penuh dengan harta miliknya. Jika Nantua benar-benar memutuskan untuk membanjiri tempat ini, lalu lupakan harta karun yang tersimpan di sini, dia mungkin akan kehilangan kesempatan sekali untuk menemukan Pulau Kerinduan. Bagaimanapun, karena kamu memiliki roh primordial Hercules di tubuhmu, setelah kultivasimu mencapai levelku, kamu akan jauh lebih kuat dariku. Karena aku dapat memobilisasi energi alami dalam jarak 10 km di levelku. Anda mungkin sudah bisa memobilisasi setidaknya 100 km saat itu, jawab lelaki tua itu sambil mengulurkan tangannya ke rak buku. Dan sepersekian detik kemudian, satu buku diluncurkan dari rak ke arahnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.